Berlokasi di Hydrovati, Yogyakarta, kami mendatangi Ibu Indah untuk mengetahui penanganan bunga potong zinnia. Ibu Indah sebenarnya tidak memiliki background pertanian, namun karena ketertarikannya pada sayuran organik, pada tahun 2001, Ibu Indah mulai berkebun. Karena pada saat itu, mencari sayuran organik tidaklah mudah. Pendidikan saya sebetulnya bukan pertanian, pure bukan pertanian sama sekali. Saya orang matematika. Awal muasal saya berkebun itu karena ketertarikan saya sama organik. Awal kali saya belajar menanam tuh pakai hidroponik. Waktu itu memang sering gagal karena memang benar-benar basic, nggak tahu pertanian. Cuma saya memang seneng tantangan, seneng baca, nanam sayur. Awalnya sih sayur, terus kemudian saya banyak baca. Oh ternyata sayur itu hamaknya kan cukup banyak gitu. Dan ternyata karena saya memang concernnya organik, nggak pakai pestisida, nggak apa, jadi akhirnya terus oh ternyata ada bunga yang bisa mengurangi hama tanaman sayur gitu. Akhirnya saya mulai dari situ belajar nanam bunga, terus yang carinya yang paling gampang dulu sunflower, zinnia. Pokoknya saya pengen beda, akhirnya saya memutuskan membeli benih memang impor. Karena saya masih awam soal bunga, saya beli banyak sampai habis berapa 500.000, yang numbuh cuma 2 apa 3 gitu. Ternyata saya pelajari, makin kesini saya makin tertantang gitu. Ternyata benih itu jadi faktor utama ke kualitas. Kalau dia sudah di repack, kalau di Indonesia itu kan kebanyakan misalnya impor dari Inggris, karena yang concern ke bunga itu kan sedikit akhirnya mereka repack. Nah, cara repack, cara dia simpan ternyata mengurangi kualitas benih. Jadi beberapa bunga saya ini aja zinnia mereka impor loh. Itu zinnia pun saya nyari yang motifnya beda warna. Di sini kan di Indonesia kan nggak ada warna kayak gini gitu. Dan gendut-gendut gitu. Iya, terus ada yang motif juga kayak peppermint. Zinnia ini kan punya ratusan varietas kan. Iya, Ada yang kecil liliput, ada yang sampai saya baru nanam itu Giant California sampai besar. Ada yang dahlia, zinnia dahlia. Jadi hampir semua yang saya tanam ini mereka impor. Setelah saya banyak gagal, ternyata memang karena bunga-bunga dari negara 4 musim itu biasanya mereka tanam itu di spring. Spring itu kan dari musim winter ke spring itu kan temperatur masih di bawah 15 derajat. Jadi ternyata karena mereka ditanam di masa-masa itu, jadi kita harus menyesuaikan, mengadaptasikan kondisi suhu pertumbuhan mereka dengan lingkungan. Makanya saya punya box low temperatur, jadi saya kasih es untuk masa germinasinya. Kalau zinnia sih sebetulnya di kota juga bisa gitu, dia bisa beradaptasi. Kalau zinnia ini sebenarnya dia dikecambain dulu, disemaikan atau langsung saja di ini Kalau bunga rata-rata disemai dulu. Iya. Saya media semai yang biasa saya pakai itu rockwool, masih saya pakai untuk benih-benih yang kecil-kecil. Ya, dan perlu low temperatur, saya masukkan di box ini. Tapi kalau yang besar-besar awalnya saya pakai kompos sama sekam bakar, tapi ternyata pertumbuhan rumputnya lebih cepat. Karena selalu aja ada benih walaupun sudah bersih, sudah kita jemur. Kalau lagi rajin saya jemur medianya untuk mematikan benih, tapi kalau enggak saya langsung. Pertumbuhan rumputnya ini akhirnya saya cari-cari tahu, ternyata ada satu media memang khusus untuk persemaian. Salah satu keberhasilan kesegaran tahan bunga itu waktu potong.
Jadi waktu potong yang paling tepat untuk bunga itu kalau nggak pagi banget itu sore Sore. menjelang maghrib. Jadi dia punya kandungan air di batang itu di puncaknya itu di pagi-pagi. Kalau udah matahari keluar kayak gini dia otomatis menguap. Ya, akhirnya kalau kita potong siang langsung pagi. Atau kalau mau sore yang sudah nggak ada matahari Matahari. itu dia kembali lagi ke Segar. tingkat ininya kesegarannya lebih. Tapi memang ada beberapa bunga yang harus, misalnya saya kirim hari ini saya motongnya kemarin maaf sore itu kayak jenis jenisnya, jadi dia nggak suka habis potong langsung di packing. Nah, jadi kita pelajari satu-satu karakter bunganya. Jadi saya itu mesti dicoba dulu nih, kalau saya potong pagi nyampe ke sana seger atau enggak. Pertama saya tahu harus pakai Bioklin untuk membunuh bakteri. Tapi kan karena tujuan saya dari awal semai sampai akhir itu organik, kemudian edible flowers juga. Ini edible flowers semua loh, bisa dimakan semua. Biasanya kalau di luar negeri itu dipakai buat garnish di hotel bintang 5, di restoran. Dan itu mahal, satu kelopak ini mereka jual kalau kita tuh mungkin di atas 1.000. Nah jadi kalau saya pakai Bioklin otomatis ya chemical kan. Berarti kalau zinnia potongnya sore hari gitu Bu? Ya, Sore hari sore, terus baru besoknya di ya. packing. Dia sebetulnya di pas bunga kalau cuma di air biasa aja seminggu dia masih tahan. masih segar. Cuma ya treatmentnya itu salah treatment ya layu juga. Layu. Berarti packing tuh selalu fresh ya Bu bunganya? Iya. Tapi saya selalu kasih backing, maksudnya backup biar kalau ada yang ya namanya perjalanan kan mungkin ada satu dua yang kepencet apa. Kalau panen zinnia berarti dipilih yang udah mekar banget gitu Bu? Iya, kalau zinnia harus yang sudah tangkainya kokoh. Beda sama kosmos sama dahlia. Kalau dahlia saya motongnya 3/4 sebelum mekar sempurna. Lagi hujan kayak gini yang paling sering rusak tuh kosmos. Jadi makanya saya beberapa rice bed saya tutup pakai plastik. Ya, kalau zinnia dia tahan, dia kena hujan, kena panas nggak masalah. Tapi kalau kosmos itu kalau udah kena hujan dia nanti kelopaknya tipis.